Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke, kemarin itu ada yang DM saya. Pertama itu di DM di Instagram. Akhirnya dia minta nomor telepon dan saya kasih nomor telepon WhatsApp saya. Terus akhirnya singkat ceritanya kita telepon-teleponan. Intinya gini, dia nanyain ke saya, Mas Iqbal, saya selalu nonton konten-kontennya Mas Iqbal. Dan saya selalu perhatikan sekali mobil-mobil yang backgroundnya, mobil-mobil yang menjadi background di setiap videonya. Oke, dia tuh sampai bilang gini, Mas, kenapa sih mobilnya tuh kok shiny banget dan mengkilat banget dan auranya aura bagus semua. Itu gimana sih Mas tipsnya untuk ngejaganya? Oke, akhirnya singkat ceritanya saya mau bikin ini jadi satu konten. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube saya akan bahas tuntas masalah tips bagaimana caranya supaya mobil kalian terlihat shiny dan ngelihat auranya menjadi bagus. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, nomor pertama, tapi sebelum saya masuk pembahasan, saya mau kasih tahu dulu. Jadi, yang paling terutama sebelum kalian melakukan treatment ini, kalian harus sadari dulu mobil kalian ini dalam kondisi cat yang seperti apa. Jadi cat itu untuk warnanya dan pernisnya itu sebagai shiny-nya ya, atau yang mengkilatin yang kalau kalian bisa ngaca itu namanya pernis. Nah, kalian pastikan dulu kedua komponen ini dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan yang buruk. Oke, yang pertama, kalau saya tuh selalu memperhatikan di bagian list. List itu yang mana kalau kalian itu ngelihat di mobil ini, itu ada di bumper depan itu ada list yang warna hitam. Nah, itu saya selalu memperhatikan itu supaya apa? Ini sebagai bisa dibilang ini sebagai mempercantik atau memperbagus di bagian setiap body-bodinya. Jadi di samping kan ada, di sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, belakang ada, depan ada. Nah, list hitam ini selalu saya menjaga kehitamannya. Caranya gimana? Kalian bisa lakuin di rumah. Kalian beli aja produk-produk yang seperti semir tapi bisa sekaligus untuk menghitamkan. Nah, ini kalian bisa lakukan ini di rumah. Jadi, semakin hitam, semakin pekat. Kalau saya lebih sukanya hitam pekat yang tidak mengkilat. Jadi, saya selalu melakukan itu supaya listnya menjadi lebih hitam. Itu masalah list. Yang kedua ini ada di bagian cat dan pernis. Nah, catnya ini pastikan dulu kalau cat kalian tuh nggak belang. Yang kedua itu pernis kalian itu dalam keadaan yang masih bagus. Memang saya akan bahas nih gimana sih cara treatmentnya supaya pernis kalian tetap terjaga menjadi lebih bagus. Tapi kalau ini sudah cat dan pernis kalian sudah nggak bagus, ya baiknya kalian ngecat dulu. Jadi percuma kalau misalnya kalian ngikutin treatment ini, tapi pada dasarnya cat dan pernis kalian udah nggak bagus. Oke, untuk lebih terlihat cantik dan elegan untuk mobil-mobil kalian, saya selalu melakukan yang pertama tadi list bumper, yang kedua ini masalah cat. Masalah cat ini, kalau kalian lihat pernis kalian masih bagus, tapi ada jamur itu yang kalau kalian lihat itu setelah nyuci itu setelah dikeringin itu ada kayak bercak bulat-bulat gitu. Biasanya itu di bagian atas, bagasi bagian atas, di atap dan di atap plafon maksud saya, dan di depan kap motor. Itu di bagian itu yang paling sering terkena jamur. Karena apa? Karena sinar mataharinya langsung dari atas. Nah, kalian lihat kalau ini kalian lihat ada bulat-bulat itu seperti jamur, nah itu kalian bisa lakukan ke salon mobil atau tempat yang poles-poles mobil. Nah, kalian minta dihilangkan jamurnya. Itu kasus nomor pertama. Yang kedua, kalau misalkan kalian jamurnya nggak ada tapi pernis kalian terlihat seperti kusam dan tidak pantulan dari mobil kalian itu tidak sempurna. Jadi kadang-kadang kalian tuh harus lihat di kap motor atau di samping mobil itu kalian lihat pantulannya, kalian bisa mencerminkan diri. Kalau misalkan pantulannya itu tidak sempurna, nah itu biasanya dari pernisnya yang agak kurang bagus. Itu gimana? Kalian bisa ke salon mobil, itu kalian minta di kompon. Atau kalian minta kalau yang kasusnya udah parah, kalian minta di amplas mobilnya satu bodi. Jadi satu bodi sini diamplas dulu, diamplas pakai amplas. Setelah itu baru dikompon. Nah, saran saya jangan kalian lakuin ini sendiri. Karena apa? Kalau kalian tidak terlatih atau tidak punya pengalaman, ini akan malah ngerusak mobil kalian. Jadi serahkan saja sama yang ahli. Seperti salon mobil atau ada jasa untuk jasa untuk tes mobil di rumah. Nah, kalian bisa lakukan ini. Ini tipsnya nomor pertama, masalah cat untuk tampilan luar.
Oke, tips nomor 2 itu ada di headlamp. Nah, headlamp ini kalau di manusia ini sebagai identiknya sebagai mata. Jadi kalau kalian cinta pertama pada pandangan pertama, nah itu pastikan dari sisi mata. Nah, jadi begitupun juga nggak ada bedanya sama mobil. Headlamp ini menentukan banget kalian terlihat mobil kalian ini seger atau enggaknya. Nah, ini tipsnya yang kedua dari saya, itu semua yang berbentuk lampu atau lighting, dari headlamp, sign corner, dari sign marker sampai ke stop lamp, itu saya pasti ngejaga itu. Tipsnya gimana? Kalau misalkan kalian headlampnya udah nggak bagus, di tipe-tipe M46 ke atas, atau gini deh yang gampang ya, kalian ketok nih, ini kan dari Mika. Kalau Mika itu pasti ada yang menjual spare partnya baru. Tapi kalau di tipe-tipe kayak E30, E36, nah itu kalau saya rasa bisa ada spare partnya, cuma mahal banget pastinya. Karena apa? Dia masih kaca, bukan Mika. Tapi kalau Mika kayak gini cukup murah. Kalau di M4 kurang lebih sekitar hampir 1 juta lah Mikanya. Dan kalau di E90 itu 1 jutaan lah kurang lebih. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau diganti, kalian mau mempertahankan keorisinalannya, kalian bisa bersihkan. Bersihkan itu gimana caranya? Sebenarnya bisa. Nanti saya mau bikin video tutorialnya cara membuka headlamp di E36, M46, dan E30. Tapi memang ada chemical yang harus kalian pakai untuk ngebersihin dari kondisi dari jamurnya kah atau dari baret-baret halusnya, itu memang ada chemicalnya. Tapi kalau saya, kalian mendingan kalian serahkan saja sama yang ahli. Yang ahlinya di mana sih? Kalian boleh bawa aja ke bengkel, ke tukang-tukang yang biasa ngebersihin lampu. Nah, itu kalian bersihkan aja headlamp, sign corner, set marker, atau stop lamp. Nah, apalagi M46 itu biasanya di tail lightnya itu biasanya di lampu mundurnya itu biasanya bawahnya itu kotor tuh, udah ada jamurnya. Nah, itu biasanya kalian tinggal minta bersihin aja. Harga servisnya berapa? Kurang lebih depan belakang kurang lebih sekitar 1 juta kali ya, kurang lebih ya. Beragam sih, ada setiap toko ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, ya kurang lebih itu. Itu tips nomor 2. Oke, tips yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kaca. Kaca ini sangat berpengaruh sama aura mobil kalian. Untuk menjadi lebih shiny dan lebih beraura mobil kalian, itu biasanya saya sangat menjaga banget kaca. Kaca ini terutama biasanya bagian depan dan bagian belakang itu sering banget terkena jamur. Karena apa? Balik lagi seperti bodi tadi, bagian atas itu pasti sering banget kena jamur. Karena apa? Karena langsung dari sinar matahari. Jadi kalau kalian, untuk ngejaganya gimana? Untuk kalian yang mempunyai mobil hitam ini jauh lebih sulit biasanya kalau warnanya hitam. Tapi bagian kaca ini paling sering karena apa? Karena dari sinar matahari dari atas. Nah, biasanya karena kondisi mobil habis kena hujan, terus kalian nggak ngelap, terus tiba-tiba besok itu mobil kalian kena sinar matahari yang sangat terik. Nah, itu akan menimbulkan jamur di setiap kaca. Biasanya di sisi-sisi sini biasanya banyak banget jamur. Nah, caranya gimana? Caranya kalau saya selalu membersihkan jamur itu dengan obat chemical. Nah, obat chemicalnya ini biasanya agak tergolong agak keras. Tapi biasanya kalau saya ada tim sendiri untuk biasa ngebersih-bersihin masalah ini. Jamur dari kaca, jamur dari bodi, dan semua segala macam. Nah, jadi kalau kalian lihat di kaca kalian sudah ada jamur, nah kalian bisa datengin ke salon. Kalau enggak, jasa-jasa yang bisa membersihkan mobil panggilan ke rumah. Dan tips yang kedua itu biasanya saya tidak pernah memakai kaca film yang terlalu gelap. Saya maksimal itu untuk ukuran samping, itu biasanya saya ukuran samping 60%, ini paling maksimal ya. Depan itu saya memakai 40. Nah, biasanya pun juga itu biasanya saya tergantung dari kondisinya. Tapi biasanya lebih seringnya saya ratain semua 40 depan, belakang, dan samping. Supaya apa? Supaya mobil kalian ini kelihatan, walaupun kalau mobil ini kelihatan interiornya terlihat, tapi itu akan menjadi aura yang bagus untuk mobil kalian. Jadi agak sedikit terang. Bahkan sering banget saya tuh melepas kaca film. Jadi saya sama sekali nggak pernah pakai kaca film. Itu masalah kaca. Oke, yang keempat itu interior.
interior ini, kalau saya pribadi, saya nggak suka interior yang bekas disemir. Biasanya kan suka ada tuh yang untuk semir ban dipakai untuk interior. Saya nggak suka. Nah itu biasanya jadi apa? Jadinya biasanya dashboardnya dan door trimnya itu biasanya jadi mengkilat-mengkilat seperti ban. Nah itu saya nggak suka. Jadi kalau pertama kali saya dapat mobil yang interiornya sudah menyala seperti itu atau mengkilat kayak gitu, itu biasanya saya ngilanginnya pakai obat pembersih buat kaca yang biasa jual-jual di Indomaret gitu-gitu. Biasanya ada yang jual, yang saya nggak bisa nyebutin nama mereknya, tapi yang untuk pembersih kaca yang murah itulah. Nah itu biasanya kalau saya semprotin itu saya lap aja biasa pakai Kanebo, itu langsung hilang mengkilatnya. Nah itu biasanya cara saya nggak suka, tapi itu tergantung dari selera. Karena apa? Karena di setiap BMW itu interiornya itu karena memakai kulit asli, dia jadi bisa meresap. Nah, saya nggak mau itu meresap, jadi saya ngebersihinnya pakai obat untuk kaca. Dan selain itu juga kalau kalian untuk maintenance-nya, untuk perawatannya, itu saya biasanya balik lagi manggil yang ahlinya. Yang ahlinya itu pasti sudah tahu kok. Ini berbahan apa dan memakai chemical apa, yang tidak boleh seperti apa. Jadi kalian tinggal datang aja ke salon mobil untuk dibersihkan interior kalian. Kalian tinggal request, kalian nggak mau disemir kah, atau kalian mau disemir kah, atau kalian mau kelihatan pucat. Nah itu mereka pasti punya obatnya. Kenapa saya nggak jabarin di sini? Kalau saya jabarin ini panjang banget. Karena apa? Di setiap interior itu memiliki bahan-bahan yang berbeda-beda. Jadi kayak di E36 tuh beda, E46 tuh beda, dan di kulit joknya juga berbeda. Nah, jadi kalau saya bahas satu-satu chemical apa yang dipakai, ini pasti akan panjang sekali. Tapi balik lagi, kita serahkan saja sama yang ahli. Oke? Itu tips nomor 4. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini ngebersihin mesin. Nah, sebenarnya saya pernah membahas di video yang kemarin. Gunanya kalian membersihkan mesin itu apa? Salah satunya itu kalian bersihin mesin yang biasanya di bagian-bagian ketek-ketek sini nih. Nah itu saya istilahnya namanya ketek, karena apa? Di situ sering ada ranting, daun. Nah itu kalian harus sering bersihin. Karena apa? Karena ini menjadi jalur air yang akan turun ke bawah fender. Nah kalau ini sudah terhambat atau tersumbat, penguapan airnya akan jatuh ke bagian kolom yang lain. Nah, kolom yang lain ini bahaya. Ada wiring, ada macam-macam lah. Pokoknya ada ada elemen mesin di situ. Jadi kalian harus sering bersihin dari daun-daun ranting itu. Itu nomor 1. Nomor kedua, gunanya kalau kalian bersihin sendiri, kalian jadi tahu, oh ini selang ini sudah mulai mengeras, oh berarti bentar lagi umurnya. Dan yang ketiga, kalian jadi tahu bagian mana yang rembes oli, bagian mesin mana yang ada rembesan-rembesan oli. Nah, supaya apa? Supaya kalian bisa ngelis bagian mana aja, dan pada saat ke bengkel kalian bisa minta dirapiin. Oke. Sebelum masuk ke situ, jadi gini. Kalau misalkan kalian terjadi kebocoran atau kerembesan, kalian perbaikin dulu. Nah, nanti setelah sudah benar kan pasti ada bekas-bekas olinya tuh. Nah, bekas-bekas olinya itu biasanya kalau tim saya itu biasanya membersihkannya sederhananya itu memakai minyak tanah. Jadi bisa dibersihin pakai minyak tanah, pakai kuas. Jadi kalau diselip-selipan itu pakai minyak tanah aja, itu sisa-sisa oli. Dan itu nomor 1. Nomor 2, kalau misalkan sudah bersih semua, cara menghitamkannya ini gampang. Kalian bisa pakai semir ban atau pakai WD-40. Tapi saran saya jangan terlalu tebal. Karena apa? Karena ini sifatnya ini akan melekat. Jadi kalau misalkan ada debu atau kotoran, dia akan menempel di setiap bagian yang kalian pakai semir atau pakai WD. Jadi jangan terlalu tebal, ratain aja. Jadi kalau saya biasanya cuma saya tekuk-tekuk gitu, lap gitu. Jadi jangan semuanya disemprot, karena apa? Ini akan menumpukan kotoran atau debu-debu. Dan selain itu juga kalian harus tahu pada saat kalian bersihin mesin itu bagian mana yang nggak boleh kena air atau kena chemical atau kena cairan. Yang pertama itu dari kelistrikan dan pengapian. Kelistrikan itu apa? Itu biasanya dari alternator, itu nggak boleh. Jadi jangan kalian langsung kenain alternator untuk ngebersihin pakai chemical, itu jangan langsung ke alternator. Itu nomor 1. Yang kedua ECU dan pengapian itu ada koil, ada lubang busi. Nah itu jangan. Jadi
kalian cari-cari yang aman-aman aja. Seperti apa? Di bagian head ini, terus di bagian tower ini. Nah, kalian bersih-bersihkan tuh bagian situ. Dan bagian apa? Selisih sela-sela antara intake sama head. Jadi aman. Mobil kalian bersih dan aman. Itu tips yang terakhir nomor 5. Oke teman-teman, itu tadi tips saya, 5 tips dari saya untuk menjaga kondisi mobil kalian supaya terlihat shiny dan kelihatan beraura, berkarakter. Nah, itu biasanya tips-tips saya itu. Saya sering banget melakukan itu di mobil dagangan dan mobil saya. Dan tips yang terakhir itu saya biasanya kalau kalian sudah melakukan treatment semua seperti ini kan, ini sudah nggak ada jamurnya. Bodi mengkilat, kaca mengkilat, interior mengkilat, mesin mengkilat. Nah, biasanya saya menjaga itu untuk jangka panjangnya supaya tidak berjamur lagi, saya sering melakukan cuci premium namanya. Cuci premium itu di mana biasanya di salon-salon mobil atau di tempat car wash itu biasanya menawarkan cuci premium. Cuci premium itu apa sih? Cuci premium itu sekaligus dicuci seperti biasa dan biasanya setelah itu dia menghilangkan jamur lagi dan meng-wax biasanya. Nah, itu biasanya kalau udah cuci premium itu mobil kalian jadi mengkilat lagi. Itu untuk menjaga supaya ketebalan dari jamurnya itu tidak terlampau parah. Dan itu semua kalau kalian bisa menjaga mobil kalian seperti itu, jangan lupa loh, BMW kalian itu bisa menjadi investasi buat kalian. Taruhlah kalian membeli sekarang, terus taunya ada orang nawar lebih tinggi dari mobil yang pada saat itu kalian beli, nilai yang kalian beli. Nah, jangan lupa mobil kalian itu bisa menjadi investasi. Jadi kalian harus menjaga itu. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on next video. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping